Teman-teman, kita hari ini mau membahas tentang mekanisme kerja dari enzim ya, dimana yang kita tahu ada dua hipotesis yang berbicara tentang cara kerja enzim ya. Yang pertama namanya hipotesisnya lock and key ya, lock and key ya. Jadi dimana lock artinya ini berarti gembok dan anak kunci ya. Ini hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua adalah hipotesis yang induced fit, atau kalau kita nyebutnya disebut dengan teori hipotesis induksi. Nah, yang mana sih yang sebenarnya yang benar-benar memang terjadi ya? Ini kan hipotesis katanya. Nah, kita lihat. Oke, dari yang pertama teman-teman, ini namanya mekanisme kerja lock and key atau gembok dan anak kunci. Jadi kalau menurut teori yang ini, hipotesis yang ini ya, ini yang di bawah adalah enzim teman-teman, yang di atas adalah substrat ya. Jadi kalau menurut hipotesis yang ini, antara enzim dengan substrat. Ini kan enzim, ini kita tahu ya, di sini ada bagian yang namanya sisi aktif ya teman-teman ya. Ini yang saya kasih warna kuning, ini adalah sisi aktif enzim. Jadi enzim itu punya sisi aktif, ini dia ya, sisi aktif. Sisi aktif adalah bagian yang akan bereaksi dengan substrat gitu. Jadi harus cocok tuh. Jadi kalau dia nggak cocok, dia nggak bakalan bisa ketemu. Mungkin kalau saya gambarkan struktur sederhananya begini ya. Ini kalau enzimnya misalnya begini ya, substratnya harus cocok. Substratnya harus seperti ini teman-teman. Tuh ya. Jadi kalau dia nggak cocok seperti ini, dia nggak akan bisa nempel. Ini substratnya, ini enzimnya. Jadi memang harus benar-benar cocok sisi aktifnya ya. Jadi itu teori yang pertama. Hipotesis yang pertama, lock and key. Nah, kalau ini kejadiannya, maka kalau dia cocok, maka akan terjadilah kompleks enzim substrat. Nah, itu gambarannya kira-kira seperti ini ya. Oke, yang berikutnya adalah teori induksi, hipotesis induksi ya, dimana sisi aktif enzim itu bentuknya tidak sama dengan substrat gitu ya, hampir-hampir sama tapi nggak mirip-mirip banget, jadi nggak cocok-cocok banget gitu. Jadi kalau menurut hipotesis yang ini ya, jadi yang namanya enzim itu sisi aktifnya masih bisa berubah, konformasinya, masih bisa berubah bentuknya, masih bisa menyesuaikan sesuai dengan bentuk dari si substrat gitu. Nah, nanti ketika substratnya bentuknya kayak gini, dia akan mencoba menyesuaikan sampai akhirnya bisa terbentuk. Nah, lihat kan teman-teman di sini. Jadi enzimnya bentuknya jadi kayak gini. Jadi dia bisa menyesuaikan, tuh kelihatan ya. Jadi bentuk enzimnya dia bisa menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Jadi bukan substratnya yang menyesuaikan teman-teman, tapi enzimnya yang menyesuaikan dengan bentuk substrat gitu. Namanya teori induksi. Jadi masih bisa menyesuaikan, masih bisa beradaptasi bentuk enzim itu. Nah, kalau menurut kenyataan, kalau untuk penjelasan awal sih sebenarnya ini ya. Jadi ini sudah menggambarkan cara kerja enzim. Tapi di fakta dan kenyataannya, kalau seandainya semua seperti ini, akan sangat banyak reaksi kimia yang tidak bisa terjadi teman-teman. Nah, makanya hipotesis yang dipakai dan menjadi teori yang dipakai yang ini teman-teman gitu ya. Jadi ternyata dengan bentuk yang tidak terlalu mirip pun masih bisa gitu. Jadi yang kebanyakan ilmuwan lebih sepakat kalau teori induksi inilah yang dipakai gitu. Tapi untuk penjelasan awal, untuk gambaran dasarnya, teori yang pertama, hipotesis yang pertama bisa kita pakai. Tapi kalau mau lebih jelasnya, ternyata enzim itu sifatnya fleksibel. Dia masih bisa menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Oke gitu teman-teman. Ini sedikit penjelasan tentang gimana cara enzim bekerja yang ada di bab metabolisme tentang enzim ya. Oke, semoga bermanfaat ya materi tentang cara kerja enzim ini. Terima kasih. Assalamualaikum.